Sejarah singkat Warung Mae. Berawal dari hobi memasak dan suka berjualan, Ibu Jumini selaku pemilik Warung Mae yang berjualan dari tahun 2016, ia berfokus pada menerima pesanan catering dan menjual berbagai makanan dari mulai ayam bakar, nasi kuning, nasi bakar, nasi liwet, dan berbagai macam makanan lainnya. Selanjutnya ada profil owner. Pemilik dari Warung Mae adalah Ibu Jumini. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Sragen dan tinggal di Jakarta Pusat. Beliau merantau ke Jakarta dan membuka usaha Warung Mae. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja menu yang disediakan oleh Ibu Jumini di catering Dina. Menu yang disediakan yaitu ada ayam bakar, ada nasi kuning, ada nasi bakar, dan yang keempat ada nasi liwet. Inilah bentuk tampilan yang disediakan oleh Ibu Jumini di catering Dina. Oke, bisa dilanjutkan. Untuk harga-harganya, yang pertama ada nasi kuning dengan harga Rp25.000 per porsi, yang kedua ada nasi liwet dengan harga Rp25.000 per porsi, yang ketiga ada ayam bakar dengan harga Rp25.000 per porsi juga, dan yang terakhir ada nasi bakar dengan harga Rp15.000 per porsi. Selanjutnya ada sumber daya. Jadi di Warung Mae ini terdapat 2 orang karyawan, yaitu suami dari Ibu Jumini sendiri dan keponakan dari Ibu Jumini. Tugas suami Ibu Jumini itu tugasnya membantu Ibu Jumini dalam masak makanan dan menyiapkan makanan tersebut gitu. Sedangkan keponakannya Ibu Jumini itu tugasnya membantu mengirimkan pesanan ke orang gitu. Cara marketing. Untuk cara marketing atau pemasaran masih dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Jadi, Bu Jumini selaku penjual menawarkan produknya secara langsung kepada para kolega kerja anaknya, juga kepada teman dan tetangga sekitar rumah. Untuk repeat order, penjual biasanya berkontak melalui WhatsApp biasa kepada kolega dan tetangga yang ingin memesan. Jadi, peran WhatsApp di sini baru sebagai perantara antara penjual dan pembeli yang memang sudah saling kenal sebelumnya. Belum menjadi WhatsApp bisnis yang memang didesain sedemikian rupa untuk keperluan bisnis. History penjualan 3-6 bulan terakhir. Pada umumnya, penjualan tidak menentu. Hal itu disebabkan penjual biasanya menjual produk untuk acara hajatan, pesta, acara sekolah, dan lain-lain, sehingga dipesan dalam jumlah atau kuantitas yang banyak dalam satu kali order. Nah, acara seperti yang sudah disebutkan tadi tidak terjadi setiap hari atau setiap pekan. Jadi, secara umum, terkadang pesanan ramai dan terkadang tidak. Meski begitu, penjual tetap terbuka dengan orderan dalam jumlah yang sedikit, misalnya 5-7 porsi. Dalam wawancara kami dengan Bu Jumini, selama 3-6 bulan terakhir, beliau menerangkan bahwa cukup banyak pesanan dalam jangka waktu tersebut. Rata-rata, penjual mendapatkan 1-3 orderan per minggu dengan jumlah porsi yang bervariasi setiap orderan. Dalam sepekan, pendapatan bersih atau yang dihasilkan rata-rata berada di kisaran 100-700 ribu, tergantung jumlah porsi yang dibuat. Bahkan, pernah ada pembeli yang order dalam jumlah porsi yang banyak sekali, sehingga dalam sepekan profit menyentuh angka 1,5 juta. Lalu selanjutnya ada masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi dalam usaha Warung Mae yang berfokus pada usaha catering ini adalah yang pertama,
ruang lingkup penjualannya terbatas dan belum meluas. Karena usaha ini adalah usaha rumahan, jadi jangkauan pasarnya belum meluas, hanya di sekitar rumah Ibu Jumini saja, yaitu di daerah Jakarta Pusat. Dan itu pun hanya ditawarkan kepada orang terdekat, seperti kerabat, tetangga, teman, kolega, dan lain-lain. Akibatnya, pemesanan makanan dari warung Mae ini tidak terlalu banyak. Tempat usaha yang sulit diakses atau ditemukan. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena ini adalah usaha rumahan, jadi belum banyak nih orang yang mengetahui di mana tempat warung Mae ini berada. Dan warung Mae ini terletak berada sedikit di dalam gang, jadi belum ada titik pasti di mana letak warung ini berada. Solusi untuk masalah yang dihadapi, yaitu dengan memperluas jangkauan konsumen dengan memanfaatkan berbagai macam platform digital yang ada, yaitu seperti menggunakan Instagram, Google My Business, dan juga Gojek ataupun GoFood. Di slide selanjutnya, yaitu ada draft atau contoh postingan Instagram. Di sini saya menampilkan contoh konten yang dapat diposting berupa brosur pemasaran atau hard selling, yaitu berfokus pada mempromosikan produk yang dijual secara langsung kepada konsumen. Dan untuk contoh postingan yang kedua ada for your page information atau postingan soft selling yang berupa suatu pengetahuan seperti pada contoh di gambar bisa dilihat di situ saya menginformasikan sesuatu tentang daging ayam seperti daging ayam merupakan protein dan bagian-bagian daging ayam memiliki nutrisi yang berbeda. Di dalamnya juga ada sedikit unsur halus pemasaran produk. Kenapa saya memberikan dua contoh yang berbeda? Karena biasanya pengunjung akan bosan atau tidak tertarik untuk membuka akun Instagram kita jika melihat isi konten kita hanya berfokus pada penjualan. Kita juga harus memposting suatu hiburan atau entertainer agar pengunjung merasa tertarik dan mau mengunjungi akun Instagram kita. Ide lain untuk postingannya bisa seperti behind the screen, yaitu bagaimana proses produksinya, pengemasan produk, bagaimana produk diantar ke konsumen, dan juga promosi atau sale yang berupa video. Kalender konten Instagram. Kalender konten Instagram dibuat agar kita mengetahui kapan dan apa yang akan diposting saat itu juga. Seperti contoh misalnya di sini di hari Selasa kita akan memposting tentang hard selling atau brosur. Kemudian di hari berikutnya memposting tentang sale. Di hari berikutnya lagi memposting tentang BTS, proses produksi, dan kemudian memposting soft selling. Postingan dilakukan dalam 4-3 kali dalam seminggu agar pengunjung tahu bahwa Instagram kita tetap dalam keadaan aktif. Kemudian, solusi yang kedua adalah mendaftarkan UMKM ini ke dalam Google My Business. GMB atau Google My Business adalah aplikasi gratis yang mudah digunakan untuk mengatur keberadaan suatu bisnis dan juga meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang potensial secara online di Google Search maupun Maps. Jadi, jika kita mendaftarkan UMKM ke dalam GMB, lokasi usaha kita bisa dilihat melalui Google Maps dan kita bisa berinteraksi secara langsung dengan pembeli potensial. Google My Business juga menyediakan website agar kita bisa memiliki web usaha kita sendiri yang bisa ditemukan melalui Google Search. Selanjutnya, untuk pemasarannya, selain Google Business, kita akan membuat spanduk sebagai bahan promosi dan melakukan pendaftaran pada platform pesan antar makanan secara daring GoFood dan GrabFood. Cara yang kita pilih ini ada dua ini bertujuan membuat spanduk itu agar para calon pelanggan mengetahui keberadaan warung makan ini secara lebih jelas. Sebagai penyampaian informasi, bila mana seorang pelanggan akan melewati restoran kami akan terlihat jelas bahwa ini adalah warung Ibu Jumini, yaitu yang menerima pesanan catering Dina. Selain itu, kenapa kita juga kelompok kami memilih GoFood atau GrabFood melakukan dengan secara online agar lebih luas lagi penjangkauan pasarnya, agar bisa menjangkau calon pelanggan yang lebih luas secara real time dan tepat sasaran tentunya.